Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Farisi dengan NIM akhir 257. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja web dan internet dan juga untuk memenuhi tugas web programming yang pertama. Baik, langsung saja eh, pada pertama yaitu apa itu internet. Internet adalah jaringan global raksasa yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Ada infrastruktur fisiknya yaitu kabel serat optik yang berada di bawah laut yang membentang di dasar samudra. Kalau nirkabelnya itu seperti satelit yang mengorbit bumi dan ribuan server yang tersebar di data center. Contoh sederhananya, saat kita mengirim data, internet adalah jalur yang memastikan data sampai ke tujuan lintas negara. Kemudian ada browser dan halaman web. Secara pengertian, browser itu seperti sebuah aplikasi, seperti yang berada di device kita atau laptop kita, kayak Chrome, Safari, dan Edge yang memiliki fungsi sebagai penerjemah kode kompleks menjadi tampilan visual yang bisa kita lihat dan interaksi yang kita lakukan secara langsung. Kemudian ada halaman web, secara pengertian itu seperti dokumen digital yang berisi informasi, gambar, video, dan elemen interaktif yang disusun dalam format tertentu untuk dikonsumsi pengguna yang yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Analogi sederhananya, browser itu seperti aplikasi Chrome, Edge, Safari, atau hal yang lainnya. Kemudian halaman web itu halaman yang ingin kita tuju, atau website yang ingin kita tuju. Contohnya YouTube, kemudian ada Google, atau hal yang lainnya. Contoh kemudian IP address dan DNS. IP address sendiri itu alamat unik berupa angka yang dimiliki setiap server di internet. Contohnya satu, contohnya dalam bentuk angka seperti ini. Kemudian setiap perangkat yang terhubung ke internet harus memiliki identitas unik agar bisa dikomunikasikan. Seperti device kita yang terhubung dengan WiFi itu sudah pasti memiliki IP address. Kemudian ada DNS atau Domain Name System. Itu seperti penerjemah yang mengubah nama domain yang mudah diingat kayak google.com menjadi sebuah alamat IP yang bisa diproses komputer. Analogi praktisnya, DNS adalah buku kontak di HP kita. Kita tidak perlu mencari IP mereka atau nomor telepon mereka, kita hanya perlu mencari nama teman yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian sistem otomatis menghubungkan kita ke nomor teleponnya tanpa harus menghafal angka. Contohnya, saya akan mencontohkan eh, contoh. eh, nah, ketika kita memanggil youtube.com, otomatis kita tidak perlu menghafalkan IP yang berada di sini, kita hanya perlu tahu, eh, kita hanya mengetikkan youtube.com, maka sistem itu bakalan memanggil sistem itu bakalan mengambil IP address. Itu itu contoh dari DNS. Jadi kita tidak perlu menghafal IP-nya. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah client server and request response. Eh, Client server and request response itu seperti model komunikasi inti yang membuat internet berfungsi. Mari kita pahami prosesnya. Prosesnya yang pertama itu ada client. Nah, klien itu sendiri adalah perangkat atau user yang kita gunakan seperti laptop, smartphone, tablet yang meminta informasi atau layanan dari server. Kemudian ada request. Request seperti artinya adalah permintaan. Permintaan yang dikirim melalui jaringan menuju server yang dituju dengan spesifikasi data yang dibutuhkan. Kalau server sendiri itu komputer powerful yang melayani permintaan dengan memproses dan menyiapkan data yang diminta. Kalau respon itu data atau konten
yang dikirim kembali ke klien untuk ditampilkan dalam bentuk browser. Analogi sederhananya, klien itu seperti pelanggan, kemudian server itu seperti memesan makanan kepada koki, kemudian request respon itu uh, proses yang melalui pelayanan, seperti sebuah pelayanan. Kita meminta, kita akan memberi. Kemudian selanjutnya adalah HTTP dan HTTPS. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol, singkatannya itu. Kemudian pengertiannya adalah aturan standar komunikasi yang memastikan klien dan server saling mengerti dalam pertukaran data. Eh, Penjelasannya itu penjelasan dari HTTP itu singkatnya adalah sebuah protokol yang mengatur bagaimana data diminta dan dikirim antara browser dan server di web. Eh, Contohnya, HTTPS itu ada dua. HTTP itu menentukan format pesan dan cara server merespon permintaan. Perbedaannya, HTTP itu tidak dibungkus enkripsi atau di secure. Dia masih polos. Kalau HTTPS itu versi amannya yang dibungkus dengan enkripsi atau secure untuk agar data bisa dilindungi, seperti data-data yang sensitif kayak password, kartu kredit, dan informasi pribadi eh, seperti lainnya agar terhindar dari pencurian. Analogi sederhananya, HTTP adalah etika berbicara yang standar, sementara HTTPS adalah mengirim pesan rahasia di dalam kontak terkunci yang hanya bisa dibuka oleh penerima. Kemudian bagaimana halaman web itu terbentuk? Halaman web terbentuk itu melibatkan tiga teknologi utama yang bekerja sama. Yang sering kita ketahui ada HTML, Hypertext Markup Language, kemudian ada CSS, Cascading Style Sheets, dan juga JavaScript. HTML itu seperti struktur atau teksnya, kalau CSS itu sebagai visual, dan JavaScript adalah sebagai logika atau interaksi dinamisnya. Saya akan memberikan contoh penggunaan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Contohnya seperti ini. Ini adalah gabungan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Maka alur logikanya atau tampilan visualnya akan seperti ini. Ketika kita mengklik saklar, maka bola lampu yang berada di tengah itu bakalan menyala. Terus bagaimana kalau tanpa style CSS? Jika tanpa CSS, maka tampilannya bakalan seperti ini. Tidak ada gaya visualnya atau user friendly agar user bisa melihat dari tampilan webnya. Kemudian jika tanpa JavaScript, maka alur logiknya tidak memiliki alur logika. Seperti contohnya, ketika kita mengklik saklar, maka bola lampu yang berada di tengah itu tidak akan menyala. Ini tidak ada alur logikanya atau interaksi antara user dan juga server. Nah, ketika digabungkan, maka bakalan menjadi bagus. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada backend and database server. Di balik tampilan indah sebuah halaman web yang seperti kita tahu, pasti ada mesin powerful yang bekerja keras memproses semua permintaan. Itu biasanya dibagi menjadi dua, ada backend dan juga database. Backend itu seperti otak yang memproses logika aplikasi, mengelola database, dan juga menerapkan keamanan dan menangani operasi kompleks yang tidak terlihat oleh pengguna. Biasanya seorang programmer itu menggunakan bahasa seperti Python, Java, PHP, C++, dan juga hal yang lainnya. Kalau database itu gudang tempat data yang disimpan secara permanen dan terstruktur, dan juga setiap informasinya seperti username, postingan, dan transaksi disimpan dan bisa diambil dengan cepat saat dibutuhkan. Seperti contohnya ini backend dari
Dari web yang saya bikin, kita hanya tahu tampilan visualnya atau UI UX-nya, UI UX-nya. Kita ingin evaluasi gunung spesifik. Contohnya kita mengisi secara random. Hmm. Nah, kita tidak tahu bagaimana proses yang terjadi dalam perhitungan tersebut atau perhitungan dari kecocokan untuk mendaki gunung tersebut. Kita hanya tahu tampilan visualnya atau presentase kecocokan. Itu adalah logika programnya. Padahal pada back-end-nya terjadi itu terjadi proses perhitungan presentase kecocokan user dengan gunung tersebut. Itu contohnya. Kemudian ada contoh dari database. Nah, contohnya ini. Bentar. Contoh dari database, saya sudah membuat sebelumnya dari database universitas kelas yang memiliki beberapa tabel, ada ambil NBK kelas, dosen kelas, mahasiswa, mahasiswa kelas, mata kuliah kelas, dan juga skripsi. Tabel-tabel tersebut atau dataset tersebut itu saling berhubungan yang memiliki struktur yang database itu miliki. Jadi database itu seperti sebuah data yang saling terhubung dalam sebuah portal itu yang dinamakan database. Kalau ini contoh simpelnya dari tabel yang masih sedikit. Kalau eh, ba- contoh yang rumitnya itu seperti database yang dimiliki oleh sebuah server seperti server dari universitas atau mungkin dari sebuah kementerian. Lanjut, kita akan membahas dari CDN. CDN sendiri itu jaringan server global yang menyimpan salinan data di lokasi terdekat dengan penggunaan. Alih-alih mengambil data dari server yang pusat yang jauh sekali, CDN itu memberikan konten dari server terdekat. Manfaat utamanya itu mengurangi jeda waktu pastinya dan juga mempercepat loading halaman web, mengurangi beban server pusat dengan membagi-baginya di beberapa wilayah dan juga meningkatkan ketersediaan. Analogi praktisnya seperti sebuah minimarket cabang terdekat di lingkungan kita. Kita tidak perlu pergi ke pabrik pusat yang jauh untuk membeli barang yang kita butuhkan. Seperti contohnya ketika kita ingin membeli sebuah sampo Pantene yang kita tidak perlu datang ke pabrik pusatnya secara langsung. Kita hanya perlu membelinya di minimarket terdekat. Atau contoh nyatanya itu seperti perusahaan Google yang berada di luar negeri. Ketika kita ingin searching, kita tidak server tidak perlu mengambil data di pusatnya atau di luar negerinya. Sistem bakalan mengambil data pada perusahaan yang berada di dalam negeri atau sekitarnya. Kemudian ada ringkasan. Ringkasan sendiri, internet itu sebuah jaringan global dengan kabel bawah laut dan satelit. Kalau browser sendiri itu penerjemah kode menjadi tampilan visual. Kemudian ada DNS dan IP itu seperti peta dan alamat unik setiap server. Kemudian database itu gudang penyimpanan data permanen. Kemudian ada server sendiri itu mesin yang melayani permintaan. HTTP dan HTTPS itu protokol komunikasi aman sebuah sistem. Setiap kali kita membangun atau membuka halaman web, semua komponen ini bekerja secara sinergis dalam hitungan detik untuk memberikan pengalaman digital yang kita nikmati sehari-hari. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.